Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi mannallahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalatil a'rab amanna kul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Sidang Jumat rahimakumullah, tema khutbah hari ini hamba-hamba yang tidak tersentuh api neraka. Siapa yang mau disentuh api neraka? Siapapun menjadi hamba Allah pasti mengharapkan tidak tersentuh api neraka. Persoalannya, apa yang harus ditempuh oleh hamba-hamba tersebut agar terbebas dari jilatan api neraka, alias diharamkan oleh Allah pada manusia tersebut api neraka menjilatnya. Sidang Jumat rahimakumullah, ada dua buah hadis yang menurut saya tepat kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari juz 4 halaman 372 dari Itban bin Malik. Itban bin Malik itu adalah imam Masjid Bani Salim yang kebetulan semakin tua semakin repot jadi imam karena lokasinya jauh dari rumah beliau, sehingga pada suatu saat mengundang Rasul untuk melaksanakan sholat sebagai peresmian musola terdekat dengan rumahnya. Namun di kalangan masyarakat atau para sahabat ada yang menuduh kepada Itban itu tidak mencintai Rasul dan tidak taat kepada aturan Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah SAW memenuhi undangan tersebut dan menanyakan mana tempatnya, dan beliau melaksanakan sholat di musola yang dia bangun dekat rumahnya itu. Tapi karena ada tuduhan-tuduhan masyarakat kepada Itban, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yan bagi bidzalika wajhallah. Jangan kau menuduh macam-macam terhadap orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah,
dengan tulus ikhlas mengharap ridho dan rahmat Allah. Karena innallaha sesungguhnya Allah qad harrama 'alan nar telah mengharamkan pada api neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang bagi bidzalika wajhallah, yang ucapannya itu semata-mata ingin mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Jadi hadis ini sebagai jaminan dari Rasul bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah, dan di dalam hadis lain yang menandaskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hurrima 'alan nar, telah diharamkan jilatan api neraka. Jadi yang pertama, hamba Allah yang akan terbebas dari sentuhan api neraka adalah yang bertauhid, yang berikrar la ilaha illallah, yang mengucapkan ikrar la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi di sini ditandaskan mengucapkan la ilaha illallahnya itu yang bagi bidzalika wajhallah, benar-benar mengharapkan rahmat atau wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan dilatar belakangi apapun selain kesadaran di hati, pengucapan di lisan, dan dibuktikan dalam perbuatan. Itu yang dimaksud dengan yabtagi wajhallah. Orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah, hanya mengucapkan iman, tetapi tidak muncul dari lubuk hati mendalam dan tidak diamalkan di dalam kehidupan, maka ditandaskan di dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rab amanna. Orang dusun Arab menghadap kepada Rasul mengatakan, amanna, kami telah beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kul, ucapkan Muhammad kepada orang tersebut, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin kulu aslamna, tapi kamu baru berikrar aslamna. Aslamna mempunyai makna pertama, aku berislam. Makna yang kedua, aku berserah atau menyerahkan diri kepadamu. Kenapa belum dianggap mukmin? Kenapa belum dianggap bertauhid orang yang mengatakan amanah? Karena walamma yadkhulul iman fi qulubikum, hatinya belum meyakini, imannya belum masuk ke lubuk hati yang benar. Wa in tuti'ullah, apabila dia taat benar-benar kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya, la yalidkum min a'malikum, maka tidak akan dikurangi nilai amal yang mereka yang dilakukan syai'an sedikit pun. Innallah, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Sidang Jumat rahimakumullah, jelas kalimat man qala la ilaha illallah harrama 'alan nar, orang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan masuk neraka, atau neraka tidak akan menyentuhnya apabila ucapannya itu didorong oleh lubuk hati yang mendalam atas keyakinan yang benar, diucapkan di lisan sebagai ikrar, dan dibuktikan di dalam segala perbuatan, yaitu tuti'ullah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasul.
Karena iman tidak cukup hanya di dalam ucapan, tapi harus dibuktikan dengan syarat al-iqrar bil lisan, al-qaul bil lisan, wal amalu bil arkan, wal i'tiqad bil jinan. Itu yang pertama, yang dapat bebas dari neraka, atau neraka tidak akan menyentuhnya pada orang yang bertauhid, yang tauhidnya dimanifestasikan di dalam ucap, sikap, keyakinan, dan perbuatan. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh At-Tirmidzi dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, masih dari Ibnu Mas'ud, juz 8 halaman 277. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haruma 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nar. Allah telah mengharamkan api neraka baginya, yaitu bagi kullu hayyin, orang yang hayyin. Yang kedua layyin, yang ketiga sahlin, dan yang keempat qaribin. Kalau tadi yang pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari berkaitan dengan tauhid, keimanan dan keislaman sebagai perwujudan al-iman wal Islam, kalau hadis yang kedua ini berkaitan dengan kehidupan manusia atau muamalah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menandaskan harama 'alan nar. Allah telah mengharamkan api neraka. Pertama adalah kullu hayyin, orang yang hayyin. Hayyin itu bermakna tenang, tentram, tidak gurung gusuh, tidak iri dengki, baik dalam ucap, sikap, dan tindakan, serta tidak pernah menyakiti sesama. Seperti ditandaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah fasbutu wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, apabila kalian menemui suatu kelompok yang memusuhimu, tenanglah, teguhkan pendirian, dan dzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian mendapatkan keberuntungan. Surat Al-Anfal 45. Sehingga orang yang hayyin itu tidak gurung gusuh, tidak cepat bertindak apabila menghadapi orang yang dicurigai, atau apabila ada orang yang menakutkan atau mengancam, tidak gurung gusuh bertindak. Begitu pula yang membawa berita. Dan apabila kepada sesama manusia tidak iri, tidak dengki. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, tidak takabur. Kalau dia mendapatkan kesulitan, dia sabar, tidak ngarasula. Sehingga orang yang demikian itulah yang membuat kagum Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim juz 14 halaman 280, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa li mu'minin in asabathu sarra syakara fakana khairal lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh mengagumkan bagi orang mukmin, apapun yang dia terima selalu baik baginya. Kalau ternyata terkena musibat, dia sabar, maka bagus baginya. Kalau kekurangan, dia sabar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan,
maka dia bersyukur, maka bagus pula baginya. Ini adalah yang hayyin, yang tidak tersentuh api neraka. Yang ketiga, layyin, hati yang lembut, tidak keras kepala, tawadu. Dan ini diperagakan oleh Rasulullah SAW ketika pasca perang Uhud. Di antara pasukannya ada yang melanggar, sehingga perang Uhud mengalami kendala. Begitu selesai perang Uhud, sahabat merasa berdosa sehingga tidak mau mendekat kepada Rasul, takut dihukum. Maka Rasulullah SAW menemui sahabat tersebut dengan hati lembut, dengan qalbun layyin, seperti dikisahkan di dalam surat Ali Imran, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena rahmat dari Allah serta hatimu lembut, sikap dan ucapanmu lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidul qalb lan faddu, andaikan kamu berkeras kepala kepada mereka, maka mereka akan lari menjauh darimu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, musyawarahlah, dan apabila sudah hasil musyawarah, tawakal kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hati lembut, tidak keras, itu juga merupakan jaminan dari Allah akan terbebas dari neraka. Yang ketiga, sahlin, memberikan kemudahan kepada sesama. Dan diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Hurairah, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan sesama mukmin, memberikan peluang, membebaskan kesulitan sesama mukmin, serta memberikan bantuan terhadap sesama mukmin, maka Allah akan memberikan bantuan kepadanya. Dan barang siapa yang memberi kemudahan bagi yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut di hari kiamat. Jadi inilah yang sahlin, orang yang memberikan kemudahan sesama umat. Dan yang keempat dalam hadis itu adalah qaribin, yang dekat dengan sesama, tidak menjauh, baik dalam keadaan kaya dengan orang miskin maupun sebagai orang miskin menghadapi orang kaya, baik pejabat menghadap rakyat maupun rakyat menghadap pejabat, tidak segan, dia akrab, mudah bergaul dengan sesama manusia. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, menurut riwayat At-Tabarani, ayun nas ahabbu ilallah wa ayyul amal ahabbu ilallah, qala Rasulullah SAW ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat kepada manusia. Jadi sidang Jumat rahimakumullah ada 5 berdasar 2 hadis ini, orang yang atau hamba-hamba yang tidak akan disentuh api neraka. Ghafarhu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada 5 yang harus kita tempuh kalau kita ingin bebas dari sentuhan api neraka. Pertama, tauhid yang benar, yang dimanifestasikan di dalam ucap, sikap, perbuatan, dan dari hati yang mendalam semata-mata mengharap ridho Allah. Yang kedua adalah hayyin, tenang, tentram, tidak gurung-gusuh, tapi sabar tatkala musibat, syukur tatkala nikmat. 3, layin, lemah lembut, jangan keras kepala, menimbulkan orang ketakutan. Walaupun kita memiliki kedudukan tepat, tetap berhati lembut. Yang ketiga, yang keempat, maksudnya adalah sahlin, yaitu memberikan kemudahan, memberikan pertolongan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan bahwa man nafasa an mukminin kurbatan min kurbat dunya nafasallah anhu kurbatan min kurobin yaumal qiyamah. Dan yang kelima adalah qarib, dekat sesama manusia, saling tolong. Bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditandaskan, wala ayyam amsiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid. Orang yang dekat dengan sesama manusia, yang selalu menolong, memberikan bantuan sesama manusia, dan dia pergi bersama orang yang ditolong itu, maka itu lebih unggul dibanding dengan iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Hadis riwayat At-Tabarani juz 11 halaman 84. Sidang Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita semua dari jilatan api neraka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa rizqan hasana wa amalan salihan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.